Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Saya Elisa Yuliani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bunga Mayang, Lampung Utara. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan makna dari pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sebelum belajar di modul 1.1, saya di kelas hanya mentransfer materi pelajaran. Kemudian, saya hanya memperhatikan ketuntasan dalam penyampaian materi tanpa memperhatikan karakteristik murid. Dan selanjutnya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Sebelum belajar modul 1.1, saya pun di kelas tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham atas pembelajaran yang kami lakukan dan lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Selain itu, hanya menggunakan media pembelajaran yang kurang variatif. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, yaitu afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Hal kedua yang harus saya lakukan adalah murid sebagai subjek pembelajaran, di mana siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal yang selanjutnya harus saya lakukan adalah saya harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Keikhlasan guru dalam mengajar adalah hal yang paling utama agar ilmu yang diajarkan dapat masuk dan bermanfaat untuk siswa. Selanjutnya, saya harus mempelajari karakteristik murid sehingga murid tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang dapat segera saya terapkan di pembelajaran di kelas antara lain 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya akan mengambil beberapa langkah penting untuk menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan, yaitu 1. Menyediakan pertanyaan, mengingat, dan memahami. 2. Mendorong diskusi. 3. Memberikan tugas berbasis kasus. 4. Memberikan umpan balik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, seperti yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus menghamba kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan diktator. Selain itu, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik kepada murid.